Dividen adalah pembagian kepada pemegang saham PT yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki. Biasanya dividen dibagikan dengan interval waktu yang tetap, tetapi kadang-kadang diadakan pembagian dividen tambahan pada waktu yang bukan biasanya. Dividen akan diterima oleh pemegang saham hanya apabila ada usaha akan menghasilkan cukup uang untuk membagi dividen tersebut, dan apabila Dewan Direksi menganggap layak bagi perusahaan untuk mengumumkan dividen. Dividen merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Jika perusahaan memutuskan membagi keuntungan dalam bentuk dividen, semua pemegang saham mendapatkan haknya yang sama. Namun, pembagian dividen untuk pemegang saham preferen lebih diutamakan dari pembagian dividen pemegang saham biasa. Dividen dalam perspektif syariah adalah dividen yang merupakan bagian dari keuntungan usaha yang dibagikan kepada para pihak yang bersyirkah, merupakan sesuatu hal yang dapat dilakukan dan dibolehkan oleh syariah, sebab manusia akan mendapatkan apa yang telah diperbuatnya. Kerjasama dalam bentuk syirkah amwal biasanya dikenal dengan syirkah musahamah. Syirkah musahamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal, sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Sehubungan dengan hal ini, Al-Misri menegaskan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Syirkah musahamah bermanfaat untuk pengembangan bisnis karena saham disebar dengan jumlah besar. Modal syarik atau orang-orang yang bersyirkah tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama dengan cara dijual atau masuknya pemegang saham baru dengan cara membeli. Dilakukannya syirkah musahamah untuk menciptakan kesejahteraan umum, bukan hanya kesejahteraan pemegang saham. Al-Misri menilai bahwa syirkah musahamah adalah salah satu instrumen dari ekonomi liberal. Kalangan ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehan syirkah musahamah. Kelompok pertama tidak memperbolehkan karena terjadi pengalihan dari individu syarik ke dalam jumlah kepemilikan saham dalam hal menentukan arah perusahaan, termasuk menentukan pihak pengelola atau direksi, dan istilah lain yang berlaku di lembaga-lembaga bisnis. Kelompok kedua memperbolehkan selagi kegiatan usaha yang dijalankan tidak dalam bentuk yang dilarang, yaitu 1. Objek yang haram seperti khamr dan babi. 2. Cara usaha yang diharamkan seperti usaha yang ribawi dan perjudian. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan al-asal fi al-ibadah atau hukum asal dalam muamalah adalah boleh, dan kaidah al-muslimun ala syurutihim. Umat Islam terikat dengan akad yang telah disepakatinya. Pelaksanaan syirkah musahamah harus tunduk pada kriteria berikut. A. Apabila harta yang disyirkahkan berupa modal yang dinilai dengan uang secara tunai, maka perpindahan kepemilikan saham dilakukan dengan akad short atau pertukaran uang. B. Apabila harta yang disyirkahkan berupa utang, maka hukum yang berlaku adalah hukum utang, yaitu utang tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dijual karena menjual piutang dilarang oleh syariah. C. Apabila modal yang disyirkahkan berupa barang dagangan atau manfaat, maka tidak ada halangan untuk memindah tangankan dengan cara dijual, dan keuntungannya boleh diterima secara tunai, tidak boleh dengan cara tangguh. Apabila modal yang disyirkahkan berupa barang dagangan, manfaat, uang, dan utang yang disatukan, maka yang dijadikan pasar hukum adalah hukum barang dagangan dan manfaat, yaitu boleh dipindah tangankan dengan cara dijual, dan keuntungannya boleh diterima secara tunai atau tidak boleh dengan cara tangguh. Stock repurchase atau pembelian kembali saham perusahaan adalah
suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang telah beredar di pasar bursa yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Stock repurchase ini merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mendistribusikan cash flow yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang sahamnya selain dalam bentuk dividen. Pada saat membeli kembali sahamnya, biasanya perusahaan akan membelinya pada harga di atas harga pasar. Kelebihan atas harga pasar inilah yang menjadi keuntungan bagi para pemegang saham yang biasa dikenal dengan istilah capital gain. Alasan perusahaan melakukan stock repurchase. Walmsley, Lane, dan Sarkar pada tahun 1989 menjelaskan mengenai alasan-alasan yang mungkin digunakan oleh suatu perusahaan ketika melakukan stock repurchase dan mengelompokkannya ke dalam 6 hipotesis berikut, yaitu A. Dividend substitution hipotesis. Karena pajak yang dikenakan untuk stock repurchase atau pajak capital gain lebih rendah daripada pajak yang dikenakan untuk dividen, maka stock repurchase menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan dividen dalam mendistribusikan cash flow kepada para pemegang saham. Grulon dan Misley pada tahun 2002 menemukan adanya substitution effect antara dividen dengan stock repurchase, bahwa suatu perusahaan yang biasanya membayar dividen tidak mengurangi jumlah dividennya dan menggantinya dengan stock repurchase. Mereka justru menemukan bahwa perusahaan yang membayar dividen dengan jumlah yang besar lebih memilih untuk melakukan stock repurchase daripada menaikkan jumlah dividen yang dibayarkan. Adanya tax benefit dari stock repurchase dibandingkan dengan pembayaran dividen juga dikemukakan Black pada tahun 1976, Beardsley dan Smith pada tahun 1988, dan Stephen pada tahun 2001. B. Leverage hypothesis. Kegiatan stock repurchase dapat meningkatkan financial leverage. Pada saat perusahaan membagi kelebihan jumlah kapitalnya, dalam hal ini melakukan stock repurchase, maka nilai ekuitas perusahaan akan menurun, sehingga debt ratio perusahaan akan meningkat. Peningkatan debt ratio ini berarti pula meningkatnya leverage perusahaan. Perusahaan akan lebih suka untuk melakukan stock repurchase jika rasio leverage-nya di bawah angka yang ditargetkan untuk mencapai struktur modal yang optimal. C. Reissue hypothesis. Stock repurchase dilakukan perusahaan untuk menyediakan sejumlah saham sebagai keperluan program pensiun, bonus, stock option, atau bentuk stock reissue lainnya. Charles dan Weisbeiner pada tahun 1998 menyebutkan bahwa sebagian besar pertumbuhan stock repurchase yang terjadi adalah sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan stock option sebagai insentif yang diberikan kepada manajer perusahaan. D. Investment hypothesis. Perusahaan yang kurang memiliki kesempatan berinvestasi akan menggunakan kelebihan kas yang dimilikinya untuk membeli kembali saham perusahaannya. E. Information signaling hypothesis. Kebanyakan perusahaan melakukan stock repurchase adalah untuk memberikan informasi atau sinyal positif kepada para pemegang saham mengenai kondisi perusahaan.
Smith pada tahun 1990 menyebutkan bahwa stock repurchase adalah suatu cara bagi perusahaan untuk memberikan sinyal kepada para pemegang saham bahwa perusahaan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Asquith dan Mullin pada tahun 1986 juga menyebutkan bahwa stock repurchase merupakan suatu sinyal yang diberikan perusahaan bahwa sahamnya memiliki nilai intrinsik yang lebih besar daripada harga pasarnya, sehingga perusahaan mau untuk membeli kembali sahamnya dan harga premium atau di atas harga pasar. F. Wealth transfer hypothesis. Stock repurchase yang dilakukan ketika saham perusahaan mengalami undervalue akan menyebabkan adanya wealth transfer dari participating stockholder, pemegang saham yang bersedia menjual sahamnya kepada non-participating stockholder. Wealth transfer juga mungkin terjadi dari bondholder kepada non-participating stockholder. Selain itu, stock repurchase mungkin dilakukan karena dapat memberikan keuntungan bagi pihak manajemen perusahaan, baik dengan menurunnya kecenderungan perusahaan tersebut untuk diambil alih oleh perusahaan lain, ataupun dengan meningkatnya persentase kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan. Stock split. Stock split adalah aksi yang dilakukan perusahaan dengan memecah nilai nominal saham, sehingga harga saham akan menjadi lebih murah dan jumlah saham yang beredar menjadi meningkat. Diharapkan saham tersebut lebih menarik bagi investor sehingga menjadi liquid atau ramai diperdagangkan. Secara umum, tujuan perusahaan melakukan stock split sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan atau menambahkan jumlah saham yang beredar, sehingga setiap lembar saham lebih liquid. Yang kedua yaitu menjaga tingkat likuiditas saham agar tetap memiliki pergerakan yang aktif. Ketiga, menurunkan harga saham untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi, sehingga dapat memberatkan investor publik yang berminat untuk membeli saham perusahaan. Yang keempat, menarik lebih banyak investor dengan harga saham yang lebih rendah, membuka peluang bagi investor dengan modal terbatas untuk ikut terlibat dalam transaksi jual beli saham perusahaan. Yang kelima, memberi kesempatan kepada investor untuk melakukan diverifikasi investasi. Pemecahan nilai dan lembar saham akan memperkecil risiko yang mungkin terjadi karena dengan harga saham yang rendah memungkinkan investor untuk membeli saham di perusahaan yang bersangkutan dan menanam sebagai modal di perusahaan lain. Yang keenam, mengubah jumlah saham ODD lot menjadi round lot. Artinya, perusahaan ingin meningkatkan kemampuan investor dalam membeli saham, di mana investor yang sebelumnya membeli saham di bawah 100 lembar atau ODD lot akan diperpeluang untuk membeli saham dalam kelipatan 100 lembar saham atau lebih dari satu lot atau round lot. Selain bagi perusahaan, stock split juga dipercaya beberapa pihak membawa keuntungan bagi investor, baik itu investor lama maupun investor baru. Keuntungan stock split bagi investor adalah 1. Bagi investor lama, yang kedua bagi investor baru.
Secara tidak langsung, investor lama yang jumlahnya sahamnya belum banyak akan berkesempatan untuk memperoleh bonus tambahan, karena untuk memperoleh bonus tambahan diperlukan minimal 1.000 saham. Jika sebelumnya calon investor belum mampu membeli saham emiten, dengan adanya stock split yang mengakibatkan saham menjadi lebih murah, maka calon investor jadi mampu untuk membelinya. Stock dividen. Stock dividen adalah aksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan membagikan sejumlah saham sebagai dividen atau sebagai pengganti dividen tunai. Jumlah saham yang beredar menjadi meningkat, harga saham akan menjadi turun akibat bertambahnya jumlah saham yang beredar. Alasan perusahaan memutuskan kebijakan dividen dengan membagikan dividen saham yaitu adanya stok dividen atau umumnya karena perusahaan menghasilkan laba yang cukup tersedia, namun arus kas atau cash flow kurang mencukupi. Kondisi kas tidak memungkinkan untuk membayar dividen secara tunai, sehingga laba dibagikan bukan dengan uang tunai, tapi dibayar menggunakan tambahan saham sesuai dengan persentase kepemilikan sejumlah saham perusahaan. Sebagai salah satu contohnya yaitu, semisal perusahaan mengumumkan 5% stok dividen, maka satu stok dividen untuk tiap 20 lembar saham yang dimiliki. Bila perusahaan memiliki 100.000 lembar saham, maka akan ada kenaikan 5.000 lembar saham dari hasil stok dividen. Stok dividen ini juga akan mengurangi harga saham, tetapi tidak ada pajak perorangan seperti yang ada di cash dividen. Stok dividen juga mempunyai kelebihan, di antaranya yaitu 1. Tidak perlunya membayar pajak. 2. Menikmati peningkatan nilai saham yang luar biasa. 3. Membuat perusahaan bisa menggunakan dana laba dan khas perusahaan demi tujuan lain, seperti halnya pengembangan usaha atau pembayaran hutang. Yang keempat yaitu struktur modal perusahaan menjadi lebih kuat. Yang kelima, likuiditas perdagangan saham akan meningkat. Yang keenam, kondisi keuangan tidak tergantung karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan kas tunai untuk membayar dividen.